Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang warisan dan wasiat. Baik teman-teman, mari kita ke pembahasan materinya. Baik teman-teman, di sini terdapat dalil tentang warisan. Salah satu dalil tentang warisan itu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 33 dengan bunyinya A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Yang artinya, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian, ada dalil tentang wasiat. Salah satu dalil tentang wasiat itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dengan bunyinya A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada definisi warisan. Pengertian waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Selanjutnya ada asas-asas warisan. Yang pertama, asas ijbari atau memaksa, yaitu suatu warisan harus dialihkan kepada ahli waris dan pewaris tidak dapat melakukan penolakan atas pengalihan harta sebagaimana demikian. Yang kedua, asas bilateral, yaitu menghendaki setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan wanita. Yang ketiga, asas individual, yaitu suatu warisan dibagikan untuk dimiliki secara perseorangan masing-masing ahli waris. Selanjutnya, ada rukun mendapatkan warisan. Yang pertama, waris atau ahli waris. Orang yang berhak menerima warisan, ahli waris harus memiliki hubungan sedarah dengan pewaris. Yang kedua, al-mawus atau harta warisan. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang dapat diwariskan. Yang ketiga, al-wasil atau sesampainya harta warisan sampai kepada ahli waris. Kemudian, ada syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, adanya hubungan keluarga. Ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Yang kedua, hidup saat pewaris meninggal. Ahli waris masih hidup saat pewarisnya meninggal. Yang ketiga, mengetahui adanya warisan. Ahli waris harus mengetahui bahwa harta warisan yang ditinggalkan. Kemudian ada hukum pembagian warisan.
Hukum pembagian warisan dalam Islam diatur dengan jelas dalam Al-Quran, terutama dalam surah An-Nisa. Proses pembagian ini melibatkan sejumlah persentase yang telah ditentukan dan pengelompokan penerima warisan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, setengah bagian. Ahli waris yang menerima yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan satu ayah. Yang kedua, seperempat bagian. Ahli waris yang menerima yaitu ada suami, berhak jika istri meninggal tanpa anak, dan sebaliknya juga istri berhak jika suami meninggal tanpa anak. Yang ketiga, seperdelapan bagian. Ahli waris yang mendapatkan yaitu istri, berhak jika suami meninggal dan memiliki anak. Yang keempat, 2/3 bagian. Ahli waris yang mendapatkan warisan 2/3 bagian ini yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada saudara laki-laki, dan 2 saudara kandung perempuan atau lebih jika tidak memiliki ayah atau kakek. Yang kelima, 1/3 bagian. Ahli waris yang mendapatkan 1/3 bagian yaitu ibu, berhak jika tidak ada laki-laki dan tidak ada 2 saudara, dan 2 saudara seibu berhak jika tidak ada anak-anak, ayah, dan jumlah saudara seibu 2 atau lebih. Yang keenam, 1/6 bagian. Ahli waris yang mendapatkan 1/6 bagian yaitu ayah, berhak jika ibu meninggal dan memiliki anak, kakek berhak jika pewaris meninggalkan anak atau cucu dan tidak ada bapak. Dengan pembagian ini, harta warisan dikelola secara adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan perlu diingatkan, dalam Islam, dalam pembagian harta warisan, bagian laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Kemudian ada definisi wasiat. Wasiat adalah keinginan pribadi seseorang atau pemilik harta yang berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah si pewasiat meninggal dunia. Kemudian ada definisi wasiat. Wasiat adalah keinginan pribadi seseorang atau pemilik harta yang berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada bentuk wasiat. Yang pertama, wasiat mutlak. Wasiat yang dilakukan dengan bebas tanpa harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang kedua, wasiat bersyarat. Wasiat ini memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak tersebut. Contoh, memberikan rumah untuk anaknya dengan syarat lulus gelar S1. Kemudian ada syarat wasiat. Syarat hukum wasiat. Yang pertama, al-musi. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Orang yang memiliki barang-barang secara sah, orang yang sudah balik, berakal sehat, dan mumayyiz. Yang kedua, al-musalah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Penerima wasiat harus sudah balik dan berakal sehat. Penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat. Penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat. Yang ketiga, al-musabbih. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Barang atau benda yang diwasiatkan harus ada ketika pewasiat meninggal dunia. Barang yang diwasiatkan berupa barang pokok atau berbagai jenis barang atau benda. Barang yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Yang keempat, sigot adalah kata-kata atau penyataan yang dinyatakan oleh orang-orang yang berwasiat atau penerima wasiat. Selanjutnya ada hukum wasiat. Yang pertama, wajib. Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung jawab. Yang kedua, mustahab. Wasiat hukumnya mustahab atau sangat dianjurkan dalam perbuatan takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, haram. Hukum wasiat menjadi haram menurut syara jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya, seperti mewasiatkan arak. Yang keempat, harus atau mubah. Hukum wasiat menjadi harus atau mubah sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan soleh. Yang kelima, makruh. Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi warisan dan wasiat. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.